Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali kita di kelas bakat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang strength tipologi. Kita masuk pada strength tipologi atau tipe kekuatan pada cluster thinking. Nah, kita masuk ke cluster thinking ya. T ya. Cluster thinking ada di bagian sebelah kiri ya, tengah T. Situ terlihat ada dua tipe kekuatan pada cluster thinking. Cluster thinking masuk dalam ranah individual, kemudian pada ranah otak kiri atas ya, yang melakukan adalah banyak aktivitas yang menggunakan otak kiri atas. Kemudian dia masuk kepada wilayah hard skill ya, skill. Nah, ini skill biasa kelak bisa diganti dengan komputer atau dengan mesin. Ini cluster thinking ya, yaitu aktivitas individual yang menggunakan akal pikiran untuk menjawab apa dan berapa ya, apa dan berapa berarti berhubungan dengan angka ya, berapa. Di dalam cluster thinking ada dua tipe kekuatan atau strength tipologi, yaitu analis dan tracer. Analis dan tracer. Pada cluster thinking tipe kekuatan analis terdapat 3 aktivitas produktif. Kemudian di tipe kekuatan tracer ada 4 aktivitas produktif. Analis ya. Orang yang memiliki tipe kekuatan analis memiliki ciri-ciri, yaitu pribadi yang senang dengan hal-hal yang detil dan selalu melakukan analisa terhadap berbagai peristiwa ya. Jika ada peristiwa maka dianalisa dulu mengapa terjadi ini, apa sebabnya ya, kemudian nanti seperti apa dampaknya dan seterusnya ya. Orang analis biasanya berpikirnya begitu ya, menganalisa apa yang terjadi. Kemudian juga pribadi ini senang berpikiran analisis, senang bermain angka-angka maupun data, sehingga suka menguraikan sesuatu ke dalam satuan yang lebih kecil. Angka-angka, data-data senang tuh, kemudian dikutak-atik, diolah gitu kan. Nah, itu biasanya anak-anak yang atau orang yang memiliki tipe kekuatan analis. Kemudian pekerjaan yang bisa dipilih oleh orang yang memiliki tipe kekuatan analis adalah antara lain peneliti ya. Paling tidak dia memiliki kekuatan analis dan explorer, suka mengeksplorasi ya. Selain berpikir analisis juga dia suka mengeksplorasi. Kemudian juga bisa memilih pekerjaan sebagai software designer ya. Dia memiliki tipe analis, tipe kekuatan analis, kemudian strategis yang mencari solusi terhadap masalah. Kemudian juga seorang desainer ya, memiliki tipe kekuatan desainer juga ya, mendesain, merancang. Kemudian bisa memilih pekerjaan sebagai psikiater atau psikolog klinis ya. Dia memiliki tipe kekuatan analis ya, menganalisa kenapa terjadi seperti itu, masalahnya apa aja ya, itu dianalisa. Juga dia memiliki tipe kekuatan restorer, yaitu berusaha memperbaiki ya sesuatu yang tidak baik menjadi sembuh ya, sesuatu yang sakit menjadi sembuh. Dia juga memiliki tipe kekuatan caretaker ya, senang untuk merawat ya. Kemudian juga bisa memilih pekerjaan sebagai pendidik sains teknologi
Dia harus memiliki tipe kekuatan analis, edukator ya, seorang pendidik, dan juga komunikator ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Juga bisa memilih pekerjaan sebagai penilik pendidikan ya, penilik pendidikan. Dia memiliki tipe kekuatan analis menganalisa sebuah lembaga pendidikan. Jika seorang memiliki tipe kekuatan edukator ya, pendidik, juga evaluator, mengevaluasi ya, evaluasi dari sistem pendidikan yang ada. Juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan analisa. Aktivitas produktif atau aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki tipe kekuatan analis antara lain analyzing. Analyzing ini mencari alasan atau sebab dengan seksama untuk membuktikan latar belakang terjadinya sesuatu atau kemungkinan di masa depan ya. Seorang analisa, dia melakukan kegiatan analisa ya, menganalisa, mencari alasan sebab apa yang sudah terjadi, kemudian bagaimana ke depannya ya. Itu analisa. Kemudian programming, merancang dan merumuskan sebuah program antarmuka maupun piranti lunak yang berhubungan dengan komputer ya. Seorang programming juga bagian dari yang memiliki tipe kekuatan analis. Kemudian juga bookkeeping. Bookkeeping ini mencatat uang yang diterima dan dikeluarkan oleh individu atau organisasi dalam sebuah catatan berstandar tertentu ya. Seorang akuntan ya, akuntansi biasanya juga melakukan ini ya, standarnya ada masukan, pengeluaran, ada saldo, kemudian catatan pajak, pencatatan keluar masuk ya, gudang dan seterusnya ya. Ini harus orang yang teliti ya, teliti. Ini aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh seorang dengan tipe kekuatan analis. Dia bisa memiliki 1, 2, atau 3 aktivitas ini yang dimiliki oleh orang yang memiliki tipe kekuatan analis. Ini contoh-contoh orang-orang yang memiliki tipe kekuatan analis. Kurang lebih seorang pengamat ekonomi, dia harus memiliki data-data ekonomi. Pengamat politik, dia harus memiliki data-data politik, kemudian dianalisa, kemudian diprediksi. Juga seorang menteri keuangan, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan analisa. Kemudian juga seorang ilmuwan, fisikawan atau ahli yang lain seperti Pak Habibie contohnya, dia seorang analis yang kuat ya. Kemudian tipe kekuatan yang kedua dari cluster thinking ini adalah treasurer ya, atau disingkat TRE misalnya. Ciri dari orang yang memiliki tipe kekuatan treasurer yaitu pribadi ini mampu dan pandai melakukan tugas pengelolaan keuangan, pembukuan, dan akuntansi ya. Kemudian juga pribadi ini berpikir analitis, teliti, teratur, dan bertanggung jawab, serta senang dengan angka-angka maupun data sehingga sesuai dengan tugas pengelolaan keuangan ya. Nah, seorang treasurer ya, seorang treasurer itu ya orang yang senang dengan data-data, angka-angka ya, bukan ruwet gitu ya. Kalau orang yang tidak memiliki bakat di sini, tidak memiliki kekuatan di sini, melihat angka-angka yang begitu banyak, melihat data-data yang menumpuk, itu pasti sudah pusing. Tapi seorang treasurer merasa tertantang di data, bagaimana bisa saling terkait antara satu dengan data yang lainnya. Kemudian dibuat analisa, kemudian dibuat prediksi ke depan dan seterusnya ya, dibuat grafik dan seterusnya. Itu orang-orang yang dengan tipe kekuatan treasurer pasti menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dipilih oleh seorang yang memiliki tipe kekuatan treasurer antara lain pengelola keuangan ya, jelas pengelolaan keuangan ya, dia memiliki tipe kekuatan treasurer, analis, dan administrator ya. Administrasinya harus kuat ya, rapi, catatannya seperti itu, file-filenya tersusun ya, mudah dicari, mudah diambil datanya. Kemudian juga perencanaan keuangan ya, tadi pengelolaan keuangan, sekarang perencana keuangan. Dia memiliki tipe kekuatan treasurer, visioner, jadi punya gambaran ke depan ya, kalau ada uang segini untuk apa, kalau pekerjaan-pekerjaan di bagian perencana itu biasanya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk jangka waktu tertentu ya. Ini juga memiliki tipe kekuatan
strategis. Kemudian juga bisa menjadi auditor keuangan, ya. Ini juga memiliki tipe kekuatan treasurer, juga evaluator dan commander. Ya, seorang auditor itu harus berani menghadapi para pembuat laporan, ya, biasanya perusahaan-perusahaan atau BUMN maupun pemerintah, ya, itu harus berani menghadapi para pembuat keuangan, seperti perencana keuangan di kantor-kantor. Kemudian juga dia bisa menjadi seorang pelaksana rekam medis, ya, di rumah sakit tentunya, dengan tipe kekuatan treasurer, server dan safekeeper, ya, dimana seorang pelaksana rekam medis ini dia bisa menyimpan data-data pasien, ya, kemudian diolah, ya. Kemudian juga seorang pengelola apotek, ya, dia memiliki tipe kekuatan treasurer, analis dan server, juga pekerjaan-pekerjaan lain berhubungan dengan keuangan, ya, banyak, ya. Nah, aktivitas produktif yang bisa dilakukan oleh seorang dengan tipe kekuatan treasurer antara lain budgeting, merencanakan, mengatur, menyimpan, mendistribusikan dana atau uang, ya. Kemudian cashiering, yaitu menerima, membayarkan uang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dan menyimpan catatannya. Kemudian juga costing ini memantau dan memeriksa pengeluaran yang telah diperhitungkan sebelumnya untuk pelaksanaan suatu proyek, ya. Kemudian estimating, membuat perhitungan perkiraan biaya dari suatu pekerjaan untuk keperluan pembuatan penawaran harga. Jadi tanya estimating itu memperkirakan budget yang dibutuhkan, ya, untuk pembangunan, untuk kegiatan, ya. Kemudian budgeting itu mengalokasikan dana sesuai dengan pos-posnya, ya, untuk kalau misalkan untuk kegiatan, untuk kebutuhan peralatan, untuk kebutuhan konsumsi dan seterusnya, itu budgeting, ya. Untuk konsumsi berapa, untuk peralatan berapa, untuk transport berapa dan seterusnya, ya. Kemudian cashiering itu bendahara yang bagian membayarkan atau menerima uang sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian melakukan pencatatan. Kemudian costing, yaitu bagian yang memantau dan memeriksa pengeluaran yang telah diperhitungkan sebelumnya, ya. Jadi ini saling bekerja sama. Seorang yang memiliki tipe kekuatan treasurer bisa memiliki 4 aktivitas ini yang disukai, atau hanya 1, 2, 3 atau 4-4-nya, seperti itu, ya. Ini adalah aktivitas 4E yang dilakukan oleh tipe kekuatan treasurer. Nah, ini kurang lebih aktivitasnya dan profesi, ya. Biasanya seorang akuntan, seorang bendahara, ya, seorang pengelola keuangan di sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan, dia harus memiliki tipe kekuatan treasurer, ya, bagian keuangan. Ya, mungkin di antara kalian ada, maka kuatkanlah di situ, asahlah di situ, ya. Kemudian fokus pada kekuatan itu. Ini mengingatkan kembali kutipan Al-Quran, ya, di surat Al-Isra ayat 84. Qul la ya'malu ala sakilah wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap-tiap orang berbuatlah menurut keadaan atau sakilah masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa dia yang lebih benar jalannya. Jadi kalau kalian dari hasil talent mapping kalian ada yang kuat di sini, yang dominan di sini, maka asahlah di bagian yang kuat ini, ya. Dilengkapi dengan pengetahuan, kemudian dengan skill, kalian banyak mencari literasi, mengasah pengetahuan kalian, mengasah keterampilan kalian, belajar dengan orang yang lebih hebat, gitu, ya, atau maestro di bidang ini, maka kalian akan menjadi expert di bidang ini, ya. Jadi kalau memang kuat di sini, maka kuatkanlah di bagian ini, gitu. Apakah kalian kelak akan menjadi seorang analis atau menjadi seorang treasurer, pengelola keuangan, maka jadilah yang sesuai dengan kekuatan dan bakat kalian. Jangan sia-siakan, jangan berputus asa, atau jangan melihat kekuatan orang lain, maka lihatlah kekuatan diri sendiri. Itu saja pertemuan kita pada kali ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa kalian coba renungkan dan perkuat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.